Saat orang-orang umroh 9 hari itu sebetulnya apa saja sih tempat-tempat yang dikunjungi? Kan umroh itu sebenarnya cuma sebentar ya. Kok kenapa harus sampai 9 hari bahkan sampai kadang 16 hari? Mari kita bahas. Normalnya orang-orang ketika pergi ke tanah suci itu adalah 9 hari paling minimal. 2 hari penerbangan, 3 hari di Madinah, dan 4 hari di Mekah. Totalnya 9 hari. Nah, ketika orang-orang tiba di Madinah, ada beberapa destinasi wisata yang akan kita kunjungi. Sebetulnya bukan destinasi wisata juga sih, tapi ziarah yang akan kita kunjungi. Yang pertama biasanya tentu kita akan mengunjungi Masjid Nabawi. Kita akan diedukasi mengenai bagian-bagian dari Masjid Nabawi. Bagian dalam, bagian pintu untuk sholat perempuan, sholat laki-laki, raudhahnya mana, pengimamannya mana, dan juga tempat-tempat yang dekat dengan perbelanjaan. Lalu di hari esoknya biasanya akan city tour di kota Madinah. Pertama akan ke Masjid Quba, masjid pertama kaum muslimin yang letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kita akan sholat di sana, kemudian ya berfoto-foto rias sebagaimana jamaah pada umumnya masjid yang berwarna putih itu. Lalu kita akan lanjut ke kebun kurma. Di sana akan berbelanja kurma yang bagus-bagus, cuman harganya memang agak tinggi sedikit daripada yang di pasar-pasar, tapi jos lah ya. Bisa icip-icip ataupun lihat-lihat saja tanpa beli. Halal, halal, halal. Lalu kita akan berpindah ke Masjid Qiblatain yang terkenal kiblatnya ada dua. Yang dulu menghadap utara ke Masjidil Aqsa, lalu berpindah menghadap selatan ke Masjidil Haram. Maka kalau kita sholat di sana, kita menghadap ke selatan, sholatnya menghadap selatan ke Masjidil Haram. Kita akan ke sana, kemudian kita akan lanjut ke Jabal Uhud, yang di situ kita akan belajar mengenai sejarah perang Uhud, yang ada pasukan pemanah yang turun ke bawah untuk mengambil ghanimah, sehingga pasukan Rasulullah saat itu menjadi kalah. Dan di situ ada pula makam para syuhada Uhud yang nanti akan kita dalami lagi oleh pembimbingnya yang menceritakan hal tersebut. Atau kadang setelah itu dari Uhud kalau masih ada waktu lanjut ke namanya Khandaq atau tempat yang dulu untuk perang parit di situ. Nah, di situ nanti akan diceritakan juga sejarah dari perang Khandaq tersebut. Pokoknya nanti selama di Madinah kita muter untuk belajar lagi mengenai sejarah kenabian atau saat masa Rasulullah SAW tersebut. Nah, itulah destinasi-destinasi yang akan kita kunjungi selama kita ziarah di Madinah Al-Munawwarah. Lalu kita akan bertolak ke Mekah nih. Lalu apa sih tempat-tempat yang akan kita kunjungi atau jamaah umroh kunjungi selama di kota Mekah? Umumnya setelah bertolak dari Madinah ke Mekah, orang-orang akan umroh dulu, mikot atau berniat dari Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Nah, hari pertama di Mekah umroh dan recovery, istirahat full. Hari esoknya baru jamaah itu diajak untuk city tour kota Mekah. Yang dikunjungi pertama adalah Gunung Sur, yang di situ akan diceritakan tentang perjuangan Rasulullah bersama sahabat ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Setelah itu jamaah akan lanjut menuju di area haji Arafah, Mina, dan Musdalifah untuk melihat tenda-tenda haji seperti apa dan kondisi tempat haji sebagaimana, dan kita sama-sama berdoa agar dimampukan untuk bernaik haji di suatu saat nanti. Setelah dari situ jamaah akan lanjut ke namanya Jabal Rohmah, yang ini konon katanya tempat bertemunya Nabi Adam dan Bunda Hawa begitu ya. Nggak tahu itu benar atau enggak sih ya. Nah, itu kadang ada yang naik sampai ke puncak Jabal Rohmah, ada yang enggak. Tergantung nanti kesepakatan dengan ketua regunya masing-masing. Setelah dari Jabal Rohmah, jamaah akan diarahkan menuju tempat mengambil niat bagi yang mau umroh kedua ataupun umroh badal, yaitu di Ji'ronah. Di situ umroh kedua bagi yang menghendaki di situ ambil niat lagi kembali ke
Masjidil Haram untuk pelaksanaan umroh yang kedua. Hari esoknya kalau ada hari yang senggang, terkadang ada yang menambahkan plus kota Taif ya. Ziarah ke kota Taif di situ. Ada juga yang tidak. Kalau tidak, ditambahkan dengan destinasi tambahan lainnya. Ada banyak seperti kita mengunjungi Museum Wahyu di bawah Jabal Nur ataupun di bawah Gua Hiro, ataupun apalagi Pasar Kakiyah, ataupun tempat-tempat lain yang barangkali dikehendaki, atau makam Mbah Mun Zubair di sana, atau makam Bunda Khadijah, itu boleh-boleh saja. Tetapi secara defaultnya itu adalah tempat-tempat yang dikunjungi oleh para jamaah umroh trip reguler atau umroh 9 hari. Mau tambah-tambah itu juga boleh, atau Jabal Khondamah yang sekarang sedang viral-viralnya itu. Tergantung kesepakatan dengan ketua regu masing-masing. Nah, itu dia destinasi wisata atau tempat ziarah yang akan dikunjungi oleh jamaah umroh ketika mengambil trip 9 hari ya. 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, 2 hari penerbangan. Yang biasanya memang diperuntukkan untuk orang-orang yang baru pertama kali umroh di situ. Thank you teman-teman sudah menyimak video kami. Sampai jumpa di video kami berikutnya di Assalamualaikum.